Halo, selamat siang teman-teman di Facebook. Nama saya Valentina dari Kecara Forest Retreat di Bentong, Pahang, Malaysia. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya mengenai buku The Promise, yaitu biografi dari guru saya, His Eminence Cham Rinpoche. Saya akan memulai dari halaman 117 sampai dengan 120. Sebelumnya, saya ingin berbagi lagi, ini salah satu foto favorit saya mengenai guru saya, karena di sini Rinpoche itu terlihat sangat happy dan juga light, dan foto ini juga diambil bersama dengan dua anjing Rinpoche, yaitu yang putih adalah Oser dan yang abu-abu adalah Dharma. Mereka berdua adalah anjing yang baik dan sangat lucu, ya. Mari kita lanjutkan ke halaman 117. A further escape. The summer following the expatriation attempt, Rinpoche ran away for the third time. When his parents were out, he left them a note explaining how much he was suffering at home. He left Howell and hitchhiked to New York State in the hope of staying in the green and peaceful Catskill Mountains. After being told that the winter would be unbearable, he decided to make his way to California instead, but only had enough money for a bus trip, one-third of the way to California. When the bus reached Indianapolis, the bus conductor found that Rinpoche's bus ticket was not valid to go all the way to California, and he was made to leave the bus. Jadi musim panas pertama setelah Rinpoche berusaha membekukan diri, ya, untuk mengakhiri hidupnya, Rinpoche melarikan diri untuk ketiga kalinya. Ketika orang tua angkatnya itu sedang pergi keluar, Rinpoche meninggalkan catatan untuk menjelaskan bahwa dia itu sangat menderita di rumah dan dia meninggalkan Howell dan berusaha untuk menumpang mobil-mobil yang lewat sampai dengan negara bagian New York di Amerika. Dan dia berharap bisa tinggal di sekitar Gunung Catskill yang hijau dan juga damai. Setelah Rinpoche diberitahu bahwa musim dingin itu tidak tertahankan di daerah tersebut, Rinpoche memutuskan untuk pergi ke California. Tetapi sayang sekali pada saat itu Rinpoche hanya memiliki cukup uang untuk pergi dengan bus, ya, sampai dengan sepertiga perjalanan ke California. Ketika busnya itu sampai di Indianapolis, konduktor busnya itu mengetahui bahwa Rinpoche, tiket bus Rinpoche itu hanya valid sampai situ dan tidak valid untuk sampai pergi ke California. Jadi Rinpoche diminta untuk keluar dari bus tersebut. There he had no money and no food, so he began hitchhiking. After a terrible, violent physical encounter where he was held at gunpoint, he was caught wandering around by a policeman who persuaded him to give his real name. Jadi setelah Rinpoche itu diminta untuk turun dari bus, Rinpoche tidak memiliki uang dan juga tidak punya makanan. Jadi dia mulai berusaha untuk menumpang mobil-mobil yang lewat. Tapi sayang sekali beliau bertemu dengan orang tidak baik dan beliau itu diancam dengan senjata pada saat itu. Dan pada akhirnya Rinpoche tertangkap sedang pergi ke sana kemari, wandering around, ya, oleh seorang polisi lokal yang berusaha meyakinkan Rinpoche untuk memberikan nama beliau yang sebenarnya. When the policeman ran a check on his name, he found out that there was an all-point bulletin, APB, out on Rinpoche. The Bugayams had reported him missing, so the policeman called it in. Rinpoche begged the policeman to let him go, but he was made to spend a night in jail. The policeman recognized the desperation in Rinpoche's pleas, but he said that he had already contacted Rinpoche's parents. He spoke kindly to Rinpoche, telling him that regardless of the situation he was in at home,
He should still go home and finish school. The next day, his uncle, Giga Andreev, flew into Indianapolis from New Jersey to take him home. Jadi ketika polisi tersebut telah mendapatkan nama asli Rinpoche, dia itu mulai mengecek dan ternyata orang tua angkat Rinpoche, The Bugayev itu telah melaporkan Rinpoche sebagai anak yang hilang dan Rinpoche menghubungi kedua orang tua angkat Rinpoche. Polisi itu menghubungi kedua orang tua angkat Rinpoche. Rinpoche memohon kepada polisi itu agar dia diperbolehkan untuk pergi, tetapi sayang sekali tidak diizinkan dan polisinya malah memenjarakan Rinpoche selama 1 malam. Dan tetapi polisi itu sebetulnya adalah orang yang baik dan dia melihat bahwa Rinpoche itu sangat desperate, dan tetapi beliau memberitahu Rinpoche bahwa orang tua angkat Rinpoche itu sudah diberitahu, dan dia menasihati Rinpoche dengan ramah dan mengatakan kepadanya bahwa situasi apapun yang dihadapi di rumah, dia tetap harus pergi ke sekolah, menyelesaikan sekolahnya dan pulang ke rumah. Dan pada hari berikutnya, salah seorang pamannya, Giga Andreev, pergi ke Indianapolis dari New Jersey untuk membawa Rinpoche pulang. Giga knew that what was going on at home and advised Rinpoche directly but caringly, "Don't run away. If you keep running away, they'll put you in detention." Sebetulnya paman Rinpoche ini, Giga, itu mengetahui kesulitan atau situasi apa yang dihadapi Rinpoche di rumah. Dan dengan kasih sayang, Giga menasihati Rinpoche untuk tidak melarikan diri lagi, karena apabila Rinpoche tetap melarikan diri, Rinpoche itu akan dikurung. Sebuah tawaran, an offer. When they reached Howell, Giga's wife, Onmatsa, offered to let Rinpoche stay with them. She told him in simple, kind words, "Purcha, don't run away, you can stay with me." Although Rinpoche was still so young and desperately wanted to get away, he knew that if he went to stay with his aunt, his mother would make her life unbearable. Onmatsa was well aware of the trouble she would be inviting for her own family in upsetting the Bugayevs this way. She was willing to risk it all for the sake of his nephew's safety. Jadi, walaupun pada saat itu Rinpoche masih sangat muda ya, dan benar-benar ingin pergi dari rumahnya, dia tahu apabila beliau menerima tawaran dari Onmatsa ini, ibu angkatnya itu akan membuat hidup Onmatsa itu tidak tertahankan ya. Jadi Onmatsa juga sadar sebetulnya kesulitan apa yang dia undang sendiri apabila dia meminta agar keponakannya itu Rinpoche tinggal bersamanya. Tetapi Onmatsa tidak peduli, apapun akan dia lakukan agar keponakannya itu tetap merasa aman ya, bisa hidup dengan aman. "My mother would break your windows and report you," he reminded her. "I know she will do that, but I'm willing to go through it for you," she replied. Out of compassion and with a sinking heart, he declined his aunt's offer and went home. However, Rinpoche never forgot his kindness. She was the only person who offered to take him out of the hell he was in. The moment his uncle left him at his house and went home, the beating, screaming, and the abuse began again. Jadi Rinpoche mengatakan kepada Onmatsa bahwa apabila saya tinggal dengan Onmatsa, ibu angkat saya itu akan datang dan merusak jendelamu dan juga melaporkanmu. Dan Onmatsa menjawab bahwa saya tahu bahwa dia akan melakukan hal itu, tetapi saya rela untuk menghadapinya demi kamu. Karena Rinpoche itu merasa kasih ya, yang sangat besar, sangat sayang dengan bibinya,
Onmatsa. Dengan hati berat, Rinpoche menolak tawaran ini dan pulang ke rumahnya. Akan tetapi Rinpoche tidak pernah melupakan kebaikan dari Onmatsa karena beliau adalah satu-satunya orang yang menawarkan untuk membawanya pergi dari neraka yang dihadapinya di rumah. Dan pada saat Rinpoche pulang ke rumah, ketika pamannya sudah pergi, ya, Rinpoche mulai dipukuli, diteriaki, dan juga disiksa lagi. Ya. Jadi kehidupan Rinpoche pada saat itu benar-benar berat. Di sini halaman 117 itu ada foto. Ini adalah foto Onmatsa yang menawarkan pada Rinpoche untuk tinggal bersamanya. Dan di halaman sebelahnya itu adalah salah satu paman Rinpoche yang mengatakan bahwa Burca itu adalah nama resmi dari Rinpoche, ya, Burca Bugaya. Burca Rinpoche didn't make any problems. He just wanted to go to the temple. Jadi Uncle Dorsa di sini mengatakan bahwa Burca itu tidak pernah membuat masalah. Dia hanya ingin pergi ke wihara. Dan halaman 118 ini adalah terjemahan dari halaman 117, ya. Mari kita lanjutkan ke halaman 119. The final departure. After Khyentse Rinpoche Lobsang Tartin conferred the Vajrayogini initiation, all new initiates, including Rinpoche, received 2 weeks of commentary. Towards the end of this period, in August 1982, Dana flew out of Colorado to spend time with her daughter, Litzma, who was staying there with her own family. She had told Boris that if Rinpoche did not stop his Dharma practice, she would not come back. Setelah Khyentse Rinpoche Lobsang Tarchin memberikan inisiasi Vajrayogini, semua orang yang menerima inisiasi termasuk Rinpoche menerima komentari atau penjelasan selama 2 minggu. Pada sekitar akhir periode ini di bulan Agustus tahun 1982, Dana, ibu angkat Rinpoche, pergi ke Colorado untuk menghabiskan waktunya bersama putri kandungnya Litzma yang tinggal di Colorado bersama dengan keluarganya sendiri. Sebelum pergi, Dana mengatakan kepada Boris, ayah angkat Rinpoche, bahwa bila Rinpoche tidak berhenti melakukan praktek Dharma, dia tidak akan kembali ke rumah. In truth, the real reason she left was because she had caught Boris having an affair again, but did not want to confront him about it. Though Dana was the one who experienced frequent outbursts and was regarded as unstable and temperamental, it was actually Boris who had a very strong hand in driving Dana insane. His constant verbal abuse towards her, the insults and degradation he hurled at her, and worst of all, his incessant affair with other women in the community had been incredibly painful for Dana. Though she never spoke about it and kept her anguish locked deep in her heart, her pain was evident and manifesting to her outbursts that would be blindly misdirected at Rinpoche. Sebetulnya alasan sebenarnya Dana pergi ke Colorado adalah karena dia menangkap Boris itu sedang melakukan menyeleweng, ya, dengan wanita lain. Tetapi Dana itu tidak mau melawannya secara langsung, ya, mengkonfrontasi secara langsung dengan Boris. Walaupun Dana itu kelihatannya adalah yang sering marah-marah dan juga tidak stabil dan temperamennya itu jelek sekali, sebetulnya Boris lah yang berperan penting atau memiliki peran utama untuk membuat Dana itu menjadi gila, ya, karena Boris itu sering menggunakan kata-kata yang tidak baik terhadap Dana dan juga menghinanya dan menjatuhkannya
Dan juga yang terburuk adalah dia selalu menyeleweng dengan wanita lain di komunitas di mana mereka tinggal. Dan hal ini sangat menyakitkan untuk Dena. Jadi walaupun Dena tidak pernah berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh suaminya, uh, rasa sakit hatinya itu tetap terkunci di dalam hatinya, dan rasa sakitnya itu bermanifestasi dan diarahkan kepada Rinpoche, ya. Later, after Boris had passed away, relatives found in his garage many indecent Polaroid pictures of various women he had had affairs with. Only then did people begin to realize how much Dana had suffered. Jadi bertahun-tahun kemudian, ketika Boris itu telah meninggal dunia, keluarganya menemukan di garasinya banyak foto-foto dari wanita-wanita yang pernah memiliki affair, ya, dengan Boris atau hubungan dengan Boris. Dan baru pada saat itulah orang-orang mulai menyadari bahwa Dena itu sangat menderita. The day the two-week commentary on Vajrayogini's practice ended, Rinpoche came home to find that his mother had left for Colorado. Rinpoche had to look after Boris and the house while she was gone, but it was in her absence that things finally changed forever for Rinpoche. Jadi pada hari terakhir penjelasan ajaran atau penjelasan mengenai inisiasi Vajrayogini ini berakhir, Rinpoche pulang ke rumah dan Rinpoche menemukan bahwa ibunya itu telah pergi ke Colorado, dan Rinpoche harus melayani Boris dan juga merawat rumah, ya, ketika Dena sedang pergi. Dan pada saat Dena sedang pergi inilah semua hal tiba-tiba berubah untuk Rinpoche. Rinpoche was alone at home with Boris one day when out of the blue Boris suddenly said, "Michael is a Jew." He repeated that again and again, as if to drive home a point to deliberately provoke his son. Jadi Rinpoche, ketika Rinpoche sedang sendiri di rumah bersama Boris, pada suatu hari tiba-tiba Boris mengatakan kepada Rinpoche bahwa Michael, saudara Dharma Rinpoche, adalah orang Yahudi. Jadi maksudnya tidak ada yang salah dengan orang Yahudi, cuman kebetulan bagi Boris dia sangat merendahkan orang Yahudi pada saat itu. Jadi ketika dia mengatakan Michael adalah orang Yahudi, dia sedang merendahkan Michael. Dan dia mengulang hal ini lagi dan lagi. Dan seperti ingin memprovok Rinpoche. Finally, Rinpoche said, "So what? He's my friend anyway. He's a Buddhist now." Jadi Rinpoche kemudian mengatakan, emang kalau dia orang Yahudi kenapa? Dia adalah sahabat saya dan dia sudah beragama Buddha sekarang. Boris continued, "You can't be friends with Jews. They are dirty." Jadi Boris melanjutkan bahwa kamu tidak boleh mempunyai sahabat orang Yahudi, mereka kotor. Rinpoche replied, "He is my friend." Rinpoche menanggapi bahwa dia adalah sahabat saya. For the first time, Boris pointed to the door and said, "You get out of my house." Jadi untuk pertama kalinya, Boris menunjuk ke arah pintu dan mengatakan, "Kamu pergi dari rumah saya." Rinpoche asked, feeling both joyous and disbelieving, "Really? Are you sure? Fine, I'll leave." Jadi Rinpoche bertanya, dalam perasaannya Rinpoche itu sangat senang dan juga tidak percaya. Dan Rinpoche mengatakan, "Benarkah? Kamu yakin? Baik, saya akan pergi." He went upstairs to pack his things. By then, Rinpoche was quite used to packing to leave and knew exactly what he wanted to take. He had one bag of Dharma books and one bag of clothes. He had only 3 t-shirts with designs of the Beatles, Jimi Hendrix, and the Doors. Jadi Rinpoche pergi ke lantai atas untuk mengepak barangnya.
pada saat itu karena Rinpoche sudah mencoba melarikan diri selama berkali-kali, Rinpoche sudah sering mengepek ya barangnya untuk pergi, dan dia tahu sebetulnya apa yang ingin dia bawa pergi. Dan dia mempunyai satu tas berisi buku Dharma dan satu tas berisi pakaiannya. Dia hanya memiliki 3 t-shirts dengan desain The Beatles, Jimi Hendrix, dan The Doors. When Rinpoche was about to leave, Boris changed his mind and he came upstairs and stood by Rinpoche's bedroom door and said, "I've changed my mind. You can't leave." Ketika Rinpoche sedang akan pergi, Boris itu merubah pikirannya dan dia pergi ke lantai atas dan berdiri di depan kamar Rinpoche dan mengatakan, "Saya berubah pikiran, kamu tidak boleh pergi." Rinpoche became angry and for the first time shouted back in retaliation, "You don't treat mom very well. I know you have other women, and that hurts mom. That is all your fault. I'm leaving and don't put out an APB on me." Jadi Rinpoche menjadi sangat marah pada saat itu untuk pertama kalinya dan meneriaki ayah angkatnya untuk melawan. "Kamu tidak memperlakukan ibu saya dengan baik. Saya tahu kamu itu menyeleweng dengan wanita lain dan hal ini sangat menyakiti ibu. Ini semua adalah salah kamu. Saya akan pergi dan jangan melaporkan saya." Boris was shocked. Rinpoche had never ever talked back. Jadi Boris sangat kaget karena Rinpoche itu tidak pernah melawan ya orang tua angkatnya sama sekali. Rinpoche wanted Boris to know that he knew what was happening. The final truth before he left that fear-ridden, cruel, hurtful household. He brushed past his father on the landing, accidentally knocking him down in the process. Then, with one sad final parting look at his sorrowful father, a man who loved him more than his own life, but who had hurt him unceasingly for 9 years, Rinpoche turned around and walked out of the Bugayev's home forever. Jadi Rinpoche ingin agar Boris tahu bahwa sebetulnya dia itu mengetahui apa yang terjadi, dan sebelum dia meninggalkan rumahnya ya, rumah di mana Rinpoche itu disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan disakiti. Jadi dia melewati ayahnya dan secara tidak sengaja Rinpoche itu ayahnya terjatuh ya pada saat Rinpoche sedang melewatinya, dan Rinpoche menengok kembali ke belakang dengan sedih melihat ayahnya, seseorang yang telah sangat mencintai Rinpoche lebih dari hidupnya sendiri, tetapi telah menyakiti Rinpoche, juga telah menyakiti Rinpoche selama 9 tahun, dan Rinpoche melihat ke depan dan pergi dari rumah Bugayev untuk selamanya. Jadi kita kembali ke halaman 120. The exact spot on Highway 9, just a stone throw from his house, where Rinpoche hitchhiked in his final successful escape. Jadi ini adalah spot di Highway 9, dekat rumahnya sendiri, di mana Rinpoche mendapatkan tumpangan untuk pergi dari rumahnya. Ya. Pada akhirnya beliau berhasil melarikan diri dari rumah Bugayev. Jadi dengan sampainya kita pada halaman 120, saya ingin mengakhiri live stream ini. Terima kasih banyak atas dukungannya dan sampai jumpa pada live stream berikutnya.